Halo semuanya, mau tes suara dulu dong? Apakah suara aku masuk ke teman-teman semua? Oke, Jelas, Ici. oke. Selamat malam semuanya, selamat datang. Terima kasih sudah kenalin aku Ici. Aku salah satu editor volunteer di Book Notation dan diamanahi sekarang untuk jadi moderator. Sebelum kita masuk ke acara inti, mungkin aku pengen ngobrol dikit nih sama Kak Aya dan Kak Manda. Kan kita kan nggak tahu nih, maksudnya di awal-awal kan waktu waktu kita book first session pertama itu kan kita belum kenal betul sama book notation, belum kenal betul sama semua baca gitu kan. Jadi mungkin Kak Aya sama Kak Manda bisa sharing dulu kayak gimana sih asal muasalnya bisa ada book notation dan semua baca sebelum kita mulai ke ngobrolin soal buku dan bacaan kita semua gitu. Untuk Kak Aya atau Kak Manda mau siapa dulu? Silahkan. Mau mana dulu? Atau aku? Oke. Yang terkait sama tema hari ini aja kali ya. Kan tema hari ini tuh lebih ke bagaimana menandai poin-poin isi buku. Paling aku mau sharingnya terkait itu aja sih. Jadi, eh, aku itu tipe pembaca yang suka anotasi buku. Jadi, waktu itu tuh, waktu kuliah, aku kayak ngeliat buku tuh kenapa sih kok susah banget buat inget gitu sama inti buku dari buku yang aku baca. Jadi pada saat itu aku kayak oke, setelah itu aku nulis tuh semua inti-inti buku yang aku baca gitu. Karena setelah aku pikir-pikir kok agak susah ya nginget kayak 30% atau 40% isi bukunya gitu. Jadi semenjak kuliah itu aku punya kebiasaan untuk nulis inti bukunya. Tapi aku punya kebiasaannya bukan nulis di bukunya langsung, bukan coret-coret gitu, tapi di notes HP. Itu berlangsung sampai setelah kerja. Nah, ketika kerja di kerjaan pertama gitu ya, itu aku kayak buka-buka lagi tuh notes HP-nya. Ternyata notes HP aku yang isinya inti buku itu udah banyak. Terus di situ aku kayak merenung kan, ini dengan banyaknya inti buku yang ada di notes HP, buat apa ya gitu? Masa sih cuma disimpan di HP aja gitu. Terus tiba-tiba tercetus tuh, aku kayaknya pengen share ini ke anak aku deh gitu. Ini agak konyol sih. Kayak aku mau share inti buku ini ke anak aku deh gitu. Padahal waktu itu aku kayak belum punya calon juga, belum mau nikah juga. Tapi kayak tiba-tiba kayak aku pengen deh share inti buku ini semuanya ke anak aku gitu. Cuma di situ aku kayak mikir kan, karena aku tuh dulu punya riwayat hilang HP. Jadi di situ aku kayak sepertinya nggak bisa nih kalau disimpan di notes HP aja karena bisa hilang kan HP-nya. Jadi aku kayak oke aku perlu media buat ngumpulin semua inti buku ini. Sampai pada akhirnya pada saat itu aku juga lagi suka-sukanya ulang-alik Medium. Aku buka tuh Medium. Terus yang pertama kali muncul tuh publikasi KBM, Modern Woman, sama publikasi buku tapi luar negeri. Nah, terus abis itu aku klik tuh yang publikasi bukunya di yang luar negeri itu. Aku baca-baca, aku telaah, aku riset semuanya. Oh, ternyata bikin publikasi Medium tuh gini, 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 gini. Terus aku riset juga, ternyata di Indo tuh belum ada publikasi tentang buku. Jadi, aku bikinlah pada saat itu. Bikin publikasi. Dan kebetulan waktu itu tuh aku kayak udah agak lama nulis di Medium, jadi bisa buat bikin publikasi. Terus karena ini itu inisiasinya berasal dari anotasi, jadi nama yang aku bikin pun anotasi buku atau book notation gitu. Terus karena aku
pengennya waktu itu segmentasinya bukan cuma anotasi, tapi bisa ulasan sama pengalaman baca buku. Jadi ya udah, jadinya tiga itu gitu. Sampai pada akhirnya sampailah di tahap sekarang gitu. Cuma pada saat itu tuh aku kayak bikin publikasinya bener-bener agak niat nggak niat sih karena aku memanfaatkan 100% pakai HP. Makanya aku nggak nggak nulis ketentuan daftar di di BN tuh nggak pakai newsletter. Aku beneran nulis biasa karena di HP tuh nggak bisa kalau pakai newsletter gitu. Jadi ya segitu sih pengalaman aku buat nulis inti-inti buku atau intisari bukunya. Sampai pada akhirnya kebentuklah BN sekarang. Gitu. Oke, terima kasih Kak Aya untuk sharingnya. Apakah Kak Manda mau nambahin? Tadi katanya mau nambahin. Silakan Kak Manda. Halo semuanya, salam kenal. Aku Amanda dari Semua Baca. Senang bisa kolaborasi lagi. Aku paling kenalin singkat kenapa akhirnya kita bisa bisa berkolaborasi kali ya. Kalau Kak Aya itu kan datang dari publishing book notation gitu ya. Kemudian kalau aku emang pengguna medium aja lalu menulis di sana. Namun secara in real life itu juga membangun komunitas baca namanya Semua Baca. Lalu Mbak Aya dan tim Book Notation itu menginvite, ngetekin tuh semua user penulis Book Notation untuk ngadain book session pertama. Aku random aja sebenarnya nggak ada, maksudnya nggak ada ekspektasi juga bakal bisa kolaborasi dan bawa komunitas untuk bisa collab. Tapi kayak, ayo kapan-kapan bareng collab sama Semua Baca karena emang aku udah ngediriin Semua Baca sebelum tahu Book Notation atau bahkan tahu bahwa ada usulan acara book fair session gitu. Ternyata direspon baik sama Mbak Aya, lalu kita kontak-kontakan di Instagram, akhirnya bisa berkolaborasi pertama kemarin bulan lalu. Lalu akhirnya kayak yaudah gimana kalau kedua bareng lagi gitu, dan rasanya senang karena dari Mbak Aya kami juga jadi belajar bahwa audiensnya berbeda, kemudian yang mau kita coba deliver juga di setiap acara daring juga bakal lebih eksploratif, dan akhirnya ada ruang juga buat semua baca bisa kayak ke level yang lebih lain gitu. Maksudnya level yang lebih eksploratif lah, lebih kreatif lagi karena kolaborasinya sama para penulis medium kayak gitu. Jadi ini jadi kesempatan kesempatan yang menurutku menarik lah buat semua baca makin tumbuh juga, belajar bareng, dan akhirnya kita juga bisa kasih impact gimana sih pengalaman kami juga selama jadi komunitas ngebangun dan ngadain acara ke Book First Session gitu. Jadi hopefully bisa ngasih kesempatan dan juga acara-acara yang lebih seru lagi topik-topiknya bareng Book Notation, dan makin banyak juga yang bisa kumpul deh bareng sama kita, kenal-kenal sama semua baca juga gitu. Oke, terima kasih Kak Manda. Nah, tadi kan udah disinggung sama Kak Manda sama Kak Aya kalau misalnya kita bakal ngebahas tentang buku dan topiknya itu bagaimana saya membaca termasuk anotasi buku. Jadi aku pengen teman-teman di sini karena kita cuma 12 orang, kayaknya bisa semuanya deh ini sharing ya. Kayaknya bisa deh. Jadi kayaknya aku bakal mulai sekarang. Pokoknya teman-teman bisa cerita bebas tentang apa aja, tentang anotasi. Maksudnya termasuk masuk tetap tetap ke dalam topik ini ya, tentang anotasi, pengalaman anotasi, terus apa yang didapat dari anotasi dan sebagainya. Apakah ada yang mau mulai dulu atau perlu 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 dipantik dulu nih kayaknya nih? Apakah ada yang mau volunteer? Ada nggak teman-teman? Kalau nggak ada, pantik dulu aja kali ya Kak Yas. Oh itu, Oh boleh. halo, Kak Faisal tuh mau duluan. Halo, halo Kak, Silakan Kak halo Faisal. Kak Faisal. Iya, halo Kak Faisal. Silakan, silakan, silakan Kak. Silakan boleh dimulai. Ya, ya, halo. Ya, halo. Udah masuk Halo, belum suaranya? masuk masuk Kak, aman. Permisi. Suaranya udah masuk belum ya, Kak? Sudah Kak, Aman sudah Kak, masuk Kak. Aman ya? aman. Oke, aman. Ya.
Eh, ya, sama malam ya teman kawan-kawan semedium ya. Eh, oh ya, sedikit klarifikasi ya, sedikit mention about, mau sedikit disclaimer. Aku ini pakai nama asli ya. Ini akun utama Zoom aku aja. Ini yang pakai nama asli. Sebenarnya aku pakai nama pena tuh, yang namanya Tomohiro Kure tuh. Jadi aku penulisnya. Finally, Iya, finally, akhirnya. Ya Allah. ya ini Aku aku. kira cewek loh. Ya, Gimana? Sharingnya, ya, silakan. bingung juga ya bahasnya dari mana ya. Tapi bingung juga mulai dari mana nih. Mungkin pengalaman experience bacaku akhir-akhir ini kayaknya ya. Soalnya hari ini anotasi yang aku ambil sebenarnya tidak diambil dari buku ya. Tapi juga terakhir kali juga aku ikutnya kompetisi Susur Blog ya, Blog Walking, yang aku ikutin di publikasi Berbagi dan Berdampak yang barusan diterbitkan sekitar 2 hari atau 3 hari lalu lah. Nah dari sana sebenarnya saat itu juga sebenarnya aku juga lagi reading slump juga, karena kan belum ada niatan untuk baca buku lagi kan ya, belum ada niatan untuk baca novel atau buku fiksi lainnya. Ya aku akhirnya spending waktu luangku buat ya seenggaknya baca-baca artikel ringan lah. Semoga aja bisa memantik cara, seenggaknya aku bisa terpatik lah, supaya aku bisa memantik kebiasaan baruku, kebiasaan membacaku. Dan juga pada akhirnya aku ikut lomba lagi nih, ikut lomba Susur Blog lagi setelah tahun kemarin juga, yang alhamdulillah dapat hibah pemenang juara pertama. Akhirnya tahun ini aku beranikan diri untuk ikut lagi. Cukup senang juga, cukup excited, karena emang teman-teman BNB itu sampai nggak pernah berubah ya sampai sekarang. Bahkan malah kontributornya sekarang sepertinya makin beragam juga nih. Ya sebenarnya banyak juga ya, ada beberapa mungkin sebagian pelajaran yang mungkin aku dapetin dari beberapa tulisannya, dari eh, tiga kutipan blog kalau nggak salah ya, 3 kutipan blog refleksi tiga penulis tiga penulis dari Berbagi dan Berdampak, dan salah satu dari keduanya tuh benar-benar penulis senior yang aku suka juga di antar keduanya gitu. Salah satunya kan Bunda Sajak kan ya, Bunda Sajak. Terus juga satunya lagi itu Kak Karunia Sarifitri, yang salah satu alumni kakak Gen Z 3 yang aku kagumin juga tuh di Medium. Sering banget nulis soal esai reflektif juga. Dan ya berkat hal itu juga sekarang aku juga jadi banyak-banyak mengambil hikmah dari pelajaran dari setiap pengalaman dari setiap penulis yang penulis ceritakan juga dalam blog itu. Jadi sepanjang aku membaca esai-esai mereka dari Berbagi dan Berdampak itu, aku hanya membaca sekedar esai biasa yang mungkin terkesannya kayak mungkin esai yang agak ilmiah, yang sedikit mungkin menuliskan data-data dan semacamnya. Kalau yang ini esainya tuh betul-betul esai yang bercerita, esai yang menghadirkan dan merangkul juga para pembacanya. Jadi ini tuh rasanya tuh penulis itu tidak bercerita sendiri, tapi juga mengangkat isu-isu yang juga rasanya tuh nggak cuma penulis saja yang relate, tapi juga pembacanya juga ikutan relate juga gitu. Jadi selama aku membaca perlahan-lahan, tenggelam dalam tulisan mereka, rasanya tuh benar-benar aku mengambil intisari apa yang mereka tuliskan ke dalam tulisannya itu ke dalam cermin kehidupanku sendiri lah. Jadi pada akhirnya ya setelah aku melepaskan dan menerbitkan ulasan tentang esai-esai yang aku baca juga dari publikasi BNB, ya akhirnya pada sampai saat ini aku akhirnya kebiasaan-kebiasaan mungkin yang dulu ya, kebiasaanku yang buruk
juga yang dulu itu mulai seenggaknya perlahan sembuh lah sekarang. Jadi ya pada mulai ya hari ini akhirnya aku mulai ya intinya sesimpel akhirnya aku bisa kembali ingin rajin membaca lagi. Udah itu aja sih. Bener itu aja yang mungkin yang pengen aku sampaikan juga. Ya, walaupun kesannya emang masih rada kaku ya aku karena pertama kali juga nih aku ngobrol sama diskusi juga nih. Kan Kure Thank suka you, light Kak. novel kemarin tuh. Ya, Kita betul, sempat. betul. Mm-mm. Nah, Karena itu aku gimana kenalan pertamanya sama light novel? like novel itu light novel kalau nggak salah ada itu salah satu dari postingan dari Instagram itu namanya Mihari kan. Itu lewat dari beranda Instagram aku dia pernah rekomendasiin beberapa novel. Salah satunya itu yang diterbitin sama Phoenix Gramedia itu Kuranika kalau nggak salah. Nanti mungkin saya tulis aja kali ya di chat ya. Tapi nama singkatannya Boleh. yang enak disebutnya Kuranika. Sama yang satu lagi ada sih TBR aku itu namanya Ciramune tuh. Tapi ya belum ada keinginan pasti apakah aku bisa beli bukunya atau tidak. Nah, itu yang ngebikin Kure akhirnya memutuskan untuk beli bukunya atau ngebaca bukunya itu apa? Maksudnya dari penulisnya kah atau ngebaca blognya gitu? Kalau ada keputusan buat beli atau enggak sih biasanya karena aku penasaran juga gitu pengen baca previewnya gitu. Tapi kadang karena aksesnya itu gak banyak juga ya. Kadang aku pengen misalnya mau nggak mau ya maaf banget ya. Kadang mau nggak mau akses situs bajakan dulu. Kadang aku nyari situs apa baca novel ringan yang legal itu cukup sulit buat baca yang seenggaknya previewnya aja gitu beberapa halaman gitu. Mungkin kalau ada yang tahu, mungkin Kak Iyas tahu, mungkin boleh lah ya kasih aku saran atau rekomendasi situs inilah novel ringan. Mungkin yang legal, kalau bisa sih digital ya. Soalnya kalau buatnya nyari buku fisik lumayan susah juga. Iya, iya, iya. Light novel tuh di Oke, kita makasih. kayaknya masih kurang banyak yang baca ya. Iya, kalau like novel tuh Iya. kayaknya bahkan kalau di Indonesia pun gak banyak ya. Itu cuma Phoenix Gramedia Indonesia doang. Itu pun yang cuman satu-satunya penerbit yang menerjemahin like novel ke bahasa Indonesia deh. Itu aja sih setahu aku. Bahkan rata-rata like novel yang ada tuh yang diterbitin atau yang kalau nggak salah yang diterbitin sama Phoenix Gramedia itu novel Kadokawa tuh. Oke, ke Faisal. Kak Yas mau nambahin lagi nggak? Oh, Aku enggak juga sih. Light penasaran novel juga ya. tentang light novel. Iya, Betul, betul, light betul. novel. Iya. Karena memang di Karena kita kayaknya masih belum banyak yang baca ya, Ci ya. iya, aku Belum aku deh. sendiri juga kayaknya nggak baca deh. Aku nggak baca. Belum Aku baca baca Gak gitu. apa-apa. beberapa judul aja sih. Hmm. Malahan kayaknya aku butuh saran novel lagi nggak sih? Soalnya aku juga akhir-akhir ini kayak rata-rata aku dicokokin like novel mulu ini dibanding novel Ah, biasa ya. Coba genre yang diperluas disukai memang apa? jangkauannya. Iya, iya. Kalau jangkauannya sekarang yang lebih luas, kayaknya mau nyoba ya genre yang ringan gitu. Nggak pengen baca yang berat-berat lagi, soalnya terakhir yang aku baca tuh novelnya Brian Krishna terus. Hmm. Mm-mm. Tapi kalau anotasi itu sukanya di buku langsung atau kakak catat di buku lain gitu? Light novel kan Kalau kayaknya ringan ya, ringan ya. Jadi apakah ada yang ya, bisa dicoret-coret gitu? Penasaran juga. kalau like novel sih, kadang ya anotasi atau kadang aku kalau mau nulis resensi ya biasanya aku nulisnya di catatan terpisah aja, nggak secara langsung dalam Oh, nggak bukunya. di. Soalnya kalau like Oh, novel ya nggak jauh beda, tapi terkadang kalau like novel tuh ada bagian ilustrasinya sendiri di beberapa halamannya. Jadi ada ilustrasi misalnya oh, ilustrasi karakternya gitu
Di bab awal itu ada tuh. Jadi kayak setengah komik tapi ada tulisannya gitu. Sama kayak Setengah novel komik grafis tapi gitu setengah ya. tulisan juga dominasinya. Mm-mm. Aku belum pernah Hampir sih mirip baca komik yang sih ada formatnya. gambarnya. Ya, ada gambarnya aja sih. Tapi gambarnya benar-benar satu lembar aja full. Satu kertasnya itu. Oh, Tapi kisahnya Ini sih langsung nyobain, disambut oleh tulisan. Tulisan penuh. nyobain. iya. Mau deh aku coba. Ada satu judul rekomendasi nggak Kak Faisal? Satu aja. Satu ya. Ya, Rata-rata satu yang aja. aku temukan di Instagram tuh novelnya isinya romansa semua. Belum nemu yang bagus. Tapi ada satu yang bagus. Aku lupa nama judulnya apa ya. Oh ini nih. Kalau nggak salah namanya tuh apa ya? Kalau nggak salah itu Love Unseen Beneath the Clear Night Sky. Ini aku tuliskan aja deh sekalian lah. Ini light novel yang menurut aku bagus banget karena baru aja diadaptasi ke dalam anime juga. Ini bagus banget. Oke, thank you Kak. Nanti aku coba Ya, stalking ya. boleh, Beneath boleh. the Clear Sedikit kasih Night sinopsis Sky. aja sih. Oh ya, Kak, mau izin kasih sedikit sinopsis. Ini tuh light novel ini tuh kalau kakak tahu film Drawing Closer itu tuh hampir mirip sama light novel yang ini. Jadi ceritanya tuh tentang gadis penyandang disabilitas itu tuh jatuh cinta sama cowok yang mahamin dia lah. Ya secara singkatnya kayak gitu. Nah, nanti kalau Oke. sinopsis lengkapnya sih bisa dibaca di website ya itu intinya novelnya bagus banget. Karena adaptasi animenya tuh bagus menurut aku. Ada live actionnya juga ya udahan. Iya, iya live actionnya malah ada. Tapi aku malah prefer nonton animenya dulu. Karena buat baca Hmm. light novelnya sempat baca previewnya doang. Beberapa chapter habis itu nanti bayar. Tapi alhamdulillah emang bagus sih. Bagus. Nice, nice, nice. Oke. Thank you Kak rekomendasinya. Terus aku ada pertanyaan satu nih buat Kak Faisal. Kalau Boleh. lagi nulis gitu, kalau lagi nulis gitu biasanya yang mau diceritain apaan sih? Kayak apakah apakah full pengalaman apa perasaan saat membaca atau cuma kayak ya udah yeping aja gitu apa yang kakak rasain kakak apa namanya lakuin selama membaca gitu-gitu. Ya kalau pengalaman aku biasanya kalau nulis ya sejak awalnya. Kalau pas pertama kali terjun di medium ya emang bener. Literally itu dari awal tuh ya ping dulu. Ya biasanya ya aku nulis apa yang sebenarnya pengen ku tulis, apa perasaan aku tulis. Dulu kok aku nggak peduli tentang struktur kalimat atau apapun itulah. Ya yang Hmm. penting intinya aku lega aja menyampaikan seluruh perasaanku di dalam tulisan ya itu aja. Jadi ya kalau sekarang baru interpretasinya sekarang udah beda. Jadi aku tuh udah ketika aku sudah mulai banyak membaca, mungkin sering mendengarkan cerita orang lain, bahkan mungkin membaca karya-karya orang lain, aku tuh sekarang jadi mengambil perspektif kehidupan yang lebih luas gitu. Jadi rasanya aku interpretasi yang telah aku ambil dalam kehidupan aku tuh bukan dari kacamata aku aja, tapi juga kacamata dari berbagai kehidupan orang lain gitu. Jadi rasanya tuh lebih plong ketika aku tuh menulis dan aku tuh mungkin aku harapan aku ya tulisan yang aku tulis itu betul-betul bisa mewakili sebagian besar setiap pembaca yang mengalaminya gitu. Jadi ya seenggaknya aku nggak pengen tulisan aku tuh cuma berhenti sekedar curhatan aja tapi juga sebagai ya seenggaknya tulisanku bisa berkontribusi untuk seenggaknya menyembuhkan atau melegakan kekhawatiran orang lain ya berusaha untuk merangkul mungkin pembaca-pembaca yang mungkin merasa kehilangan atas dirinya sendiri ya seenggaknya memberi mereka harapan untuk setidaknya bertahan lah satu hari lagi demi satu hari lagi seperti itu kira-kira sih Kak. Oke, terpuji sekali ya alasan menulisnya atau jadi tersentuh.
Oke, teman-teman ada yang mau nanya nggak ke Kak Faisal soal pengalaman membacanya, anotasinya, sama cerita-cerita apa gitu tentang membaca dan anotasi? Nggak ada Kak? Kalau nggak ada, Kak Faisal ada Oke. tambahan lagi nggak? Atau Kak Yas? Kak Yas ada pertanyaan atau tambahan lagi nggak? Nah, enggak sih, cukup dulu. Oke, Kak Faisal ada lagi? Ya mungkin ya udah lebih dari cukup lah ya. Ya setengahnya semoga pengalaman ceritaku bisa setengahnya bisa mungkin bisa ya bisa berdampak lah itu aja. Iya. Kalau aku sih percaya semua tulisan bisa berdampak ke banyak orang sih. Kalau nggak banyak orang pun satu orang pasti berdampak sih. Oke, kemarin kan kita udah ngadain book first session pertama dan ada beberapa yang belum gabung ke book first session pertama. Jadi aku mau mention satu temen yang udah aku hubungin sebelumnya. Karena aku penasaran nih kenapa kemarin nggak datang. Nah sekarang aku pengen ngasih kesempatan buat kakak ini supaya sharing juga ke kita tentang pengalaman membaca dan anotasinya. Boleh Kak Yohana silahkan. Halo, selamat malam. Semoga suaranya kedengeran ya. Aman, Kak, Kedengeran aman. Kak? Iya, Beneran. book version yang pertama nggak bisa ikutan, lagi bentrok dengan acara yang lain. Nah, kemarin pas lihat pengumumannya, oh bisa nih weekend ini, gitu. Em, Pengalaman baca ya, hmm, ini karena personal ya teman-teman ya, jadi mungkin apa yang cocok buat aku bisa jadi enggak buat teman-teman gitu. Dan aku senang banget kalau misalnya teman-teman yang lain bisa cerita juga. Kayak tadi dari Faisal aku baru tahu, oh ada ya light novel ya. Beda lagi genrenya dengan novela. Oke, sesuatu yang baru lagi gitu. Eh, jadi gini, aku tuh karena tidak punya media sosial, sehingga aku nggak tahu apa ya rekomendasi gitu buku dari kan sekarang banyak ya konten kreator yang sharing tentang pengalaman bacanya tentang buku toko buku apa atau apapun lah yang terkait dengan buku gitu. Karena aku tidak punya media sosial sehingga eh, apa yang aku pilih bacaannya itu biasanya memang dari penelusuran sendiri. Kalau misalnya ke toko buku atau pas lagi buka Kindle, lagi cari-cari, oh iya ini kayaknya cocok nih gitu. Dan di satu sisi mungkin terkesan kayak wah jadi nggak ngikutin nih apa yang lagi tren gitu ya. Buku apa yang lagi hype nih diomongin gitu bisa jadi begitu tapi di satu sisi katakanlah misalnya ada diskusi tentang oh ini buku yang jelek nih listnya 1 sampai sekian gitu oh ini list buku yang bagus nah itu nggak terlalu berpengaruh buat saya teman-teman gitu jadi kalau orang punya pandangan bahwa buku ini bagus buku ini jelek buatku itu pengalaman personal dia dan nggak terlalu mempengaruhi pilihanku terhadap satu buku gitu. Dan hal lain lagi, aku punya kebiasaan itu menahan diri gitu. Jadi nggak tahu deh ini klinik atau enggak ya. Jadi gini ceritanya, ada satu buku yang aku ketemu buku ini 3 kali, tapi baru kali keempat aku merasa aku sudah siap membacanya. Jadi di buku pertemuan pertama dengan buku ini aku merasa belum siap. Pertemuan kedua belum siap. Sampai udah lulus kuliah pun masih merasa belum siap. Lalu di tahun 2026 akhirnya aku beli buku itu, aku selesaikan bacanya dan di situ baru ngerti bahwa iya, ternyata aku harus menunggu 3 tahun untuk betul-betul siap dan tabah menemani penulisnya, menulis dari awal sampai akhir, apalagi itu bidang yang di luar bidangku gitu, sehingga perasaan itu tuh ada gitu dalam memilih buku gitu. Ketika misalnya ada ini yang lagi hype buku ini, itu ada kecenderunganku untuk menahan diri gitu. Karena aku selalu percaya bahwa setiap waktu ada bukunya, setiap buku ada waktunya gitu. Dan buku itu teman yang sabar, dia akan menunggu kita sampai kita siap untuk membacanya gitu. Mungkin kayak tadi Faisal cerita soal light novel ya atau novel light
nggak tahu gimana istilahnya. Eh, untuk sekarang aku kayak tertarik gitu ya, tapi aku tahu bahwa kayaknya belum deh gitu. Tapi untuk mencari tahu apa sih ini ada gitu. Tapi untuk mencoba membacanya mungkin untuk saat ini belum. Nah, kayak gitu-gitu yang aku alami gitu ya dalam pengalaman membaca. Lalu karena aku juga nggak punya influence tentang rekomendasi bacaan apa gitu, sekarang sih karena dari teman-teman Medium ya, dari Book Notation jadi tahu, oh ada buku ini, ada buku ini. Biasanya itu aku catetin dulu gitu. Nanti kalau misalnya ke toko buku atau pas lagi lihat di Kindle baru dicari gitu. Tapi hal lain lagi yang sering kali nggak sadar itu membentuk preferensiku dalam memilih buku itu kebiasaan ketika dulu studi. Jadi ada dalam studi itu tiap mata, tiap tatap muka ya, tiap tatap muka itu ada 2 sampai 3 bagian dari buku yang berbeda. Kalau ada jurnal-jurnal gitu ya yang harus kita baca, yang kelihatannya semuanya bertentangan gitu. Tapi tanpa aku sadari, pengalaman itu justru membentuk kebiasaan syntopical reading itu. Jadi kadang-kadang aku nggak sadar pilih buku A, lalu baca, lalu kok ini temanya mirip ya dengan yang buku yang sudah aku punya di rumah gitu. Dan biasanya aku baca aja dulu sampai selesai, baru nanti ku diskusikanlah 2 buku ini kayak gitu. Atau kadang-kadang ya dibaca barengan juga gitu. Yang mungkin mirip kayak orang lagi mengaudisi apa gitu ya. Padahal sesuatu yang menurutku itu membuat sebuah buku menjadi lebih kaya gitu. Dan kalau terkait anotasi ya, biasanya aku akan melakukan mapping dulu sih teman-teman. Jadi pasti aku lihat dulu daftar isinya, kata pengantarnya untuk tahu ini nih mau ngomongin apa, nuansanya akan seperti apa gitu ya. Lalu dari situ akan kebayang strukturnya akan seperti apa bukunya. Dan ketika proses membaca, ketika ada bagian-bagian yang menurutku menarik, entah itu kalimatnya, entah gagasannya, biasanya aku akan bikin catatan gitu di sticky note gitu ya, langsung ditempelin gitu. Baik itu ekspresiku ketika membaca ataupun pertanyaan-pertanyaan. Itu juga aku tulisin gitu. Nah, kalau sedang mode close reading misalnya, itu catatannya jadi lebih panjang lagi. Karena kadang-kadang jadi merhatiin, kenapa kata-kata ini berulang, apa maksudnya, nah kayak gitu-gitu. Jadi tergantung lagi mode apa nih mau bacanya gitu. Dan apa lagi ya, paling ada satu kotak pensil itu yang biasanya menemaniku membaca. Nah, kayak gini nih teman-teman. Dan ini sisanya satu paket semuanya ada di sini, mulai dari sticky note dan semua-semuanya memudahkanku untuk kalau misalnya pergi-pergi tinggal dicemplungin gitu, tinggal dia dibawa kemanapun gitu. Tapi kalau misalnya ada buku-buku yang membutuhkan catatan terpisah, itu biasanya memang aku akan tulis di notes terpisah gitu. Khususnya buku-buku psikologi gitu-gitu ya, yang menuntut kayak misalnya ada exercise-nya, ada assessment-nya, itu biasanya ada di notes yang terpisah gitu. Paling itu sih sharingnya teman-teman. Aku juga justru menunggu sharing dari teman-teman yang lain. Thank you Kak Yohana. Kak Yohana ternyata mirip banget tahu sama aku. Aku kalau lagi baca non-fiksi itu pasti ada 2 buku. Buku non-fiksinya sama notebook lain gitu. Jadi apapun yang aku dapat aku catat. Dan aku juga punya tempat pensil, cuma aku pindahin. Sekarang aku mau pamerin rakaku. Lihat. Ini isinya anotasi semua. Wah, Tuh. Lengkap Karena banget. saking iya, itu awalnya di tempat pensil, cuma tempat pensil lama-lama nggak muat gitu kan. Jadi kayak ya udah aku pindahin ke rak. Dan ternyata kita punya kesamaan yang sangat amat mirip. Iya. Aku sebenarnya tipikal orang yang nggak ngikutin tren juga sih, cuma kadang-kadang emang FOMO dikit sih. Terus kalau dari Kak Yohana sendiri waktu nulis tuh biasanya yang ditulis apanya sih, kayak perasaannya? Karena kan banyak tuh anotasinya pasti. Nah, yang ditulis tuh apakah semua yang dianotasi itu bakal ditulisin juga di resensinya atau gimana gitu? Enggak sih. Biasanya aku akan pilih
kalau misalnya ini non fiksi gitu ya, biasanya aku akan pilih tema-tema apa yang paling menarik gitu ya untuk diulas gitu. Kalau misalnya fiksi, paling tema-tema yang eh, hampir mirip gitu ya, hampir ulang, nah gitu-gitu sih. Jadi nggak semuanya juga kayak misalnya di Kuasa Rahim ini kan tebel begini nih, ini juga nggak semuanya sih aku tulis. Biasanya kadang Iya, kadang iya, iya. justru aku baca ulang lagi, aku nyatet apa aja ya di apa notasinya itu gitu. Iya, 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 iya. Emang sih, itu tuh jadi kita jadi lebih mindful gitu kan, baca sambil nulis, jadi aktif gitu kan. Iya, Otaknya aktif, tangannya aktif gitu. Keren betul. sih, keren, keren, keren. Teman-teman ada yang mau eksplorasi nggak terkait pengalaman bacanya Kak Yohana? Silahkan, aku persilakan. Jadi biar kita semua berbicara gitu. Nanti bakal ada sesinya untuk bergantian bersharing-sharing. Karena aku udah kehabisan pertanyaan. Oh, Aku alah. seneng aja ketemu yang mirip. Iya, aku seneng ketemu yang punya kesamaan pengalaman baca yang mirip gitu loh. Dan kukira ya nggak ada bedanya gitu, nggak yang terlalu jauh beda gitu. Mungkin ada lagi kayak ada pertanyaan nggak? Kayak Kayaknya kalau yang soal klinik tadi kita itu namanya kalau aku nyebutnya klik dari semesta sih Kak Yohana. Di semesta ya. Iya. Jadi aku kayak gitu juga. Bahkan ada salah satu buku yang saat ini lagi aku baca, judulnya Kelir Selindet. Itu buku udah saya beli dari tahun 2016 dan baru saya buka plastiknya minggu lalu. 10 tahun. Karena ya sama kayak Kak Cerita. Yohana, karena saya percaya bahwa apa ya antara membaca dan buku itu ada waktunya sendiri untuk bertemu gitu. Saya memang suka meromantisasi hal-hal seperti itu ya jadinya. Dan kemarin juga karena memang lagi ada kayak urgensi untuk membaca sastra lokal, jadi kayak kayaknya buku ini udah lama di rak deh, kayaknya perlu deh aku kasih kesempatan untuk aku baca gitu. Jadinya aku buka plastiknya baru aku mulai baca setelah 10 tahun di rak buku. Aku klik semesta itu, klik dari semesta. Oh, ada temennya. Pasti banyak sih yang kayak gitu. Masih banyak ya. aku nggak pernah selama itu sih Kak, 10 tahun di rak gitu nggak pernah sih Kak. Aku Itu gatel bukan kalau liatin untuk dicontoh, Ici. Contoh buruk itu. it. Aku baca Laut Bercerita itu nganggur setahun itu udah paling lama buat aku untuk Udah lama menunggu. banget ya. Untuk bisa punya membangkitkan rasa penasaran aku tuh butuh setahun gitu. Ini 10 tahun, nggak bisa. Berat banget ya 10 tahun ya. Karena aku ngerasa belum ada urgensi untuk membaca, Ici. Jadi ya kalau semisal Lama aku udah banget, ya ampun. aku belum ada kayak kayaknya belum saatnya ada aku baca. Jadi ya udah gitu, dira aja dulu gitu. Bisa beli TBR sebanyak itu ya, berarti ya. Keren, keren, keren. Ya, udah aku masuk-masuk. Ici koneksinya lagi jelek ya? Lagi itu ya? Bentar, Kak. Di aku macet-macet. Kak Yohana sendiri ada penulis favoritnya nggak, Kak? Umberto Eco. Buku yang paling disuka yang mana? The Name of the Rose, tapi yang satu lagi The Praha Cemetery. Itu The Praha Cemetery kayaknya yang paling boom gitu. Wih, baru tahu loh Menarik. Kak. Penulis perempuan kayaknya ya Kak Yohan. Kenapa? Penulis perempuan ya kayaknya Kak Yohan. Kayak aku baru dengar. Umberto Eco ini apa laki-laki? Oh, laki-laki. Ya. Oh, ya ampun. Oke. Itu Kure bisa Soalnya masukin ke TBR juga Kure. Umberto Hmm. Kayaknya sastra mirip seperti sastra ini ya, sastra klasik ya. betul, betul, betul. Oh, sastra klasik. Berarti fiksi ya berarti ya. Fiksi.
Ici, apakah sudah kembali, Ici? Bentar, Kak. Bentar ya, Kak. Aku cari lokasinya dulu. Maaf, tiba-tiba kayak nge-lag gitu. Padahal tadi baik-baik aja. Suara aku tadi masuk nggak ya? Masuk kok. Suara aku masuk ya? Oke, oke, oke. Masuk. Oke, untuk sementara aku matikan video dulu ya. Oke, oke. Tadi udah ngomongin soal rekomendasi buku belum ya? Karena aku mau mengumpulkan rekomendasi buku dari teman-teman semuanya yang bakal sharing di sini. Jadi mungkin kayak Yohana, aku itu prefer buku yang kayak feminism, terus psychology, gitu-gitu sih. Jadi mungkin kayak Yohana ada rekomendasi buat aku. Apa ya kalau psychology ya? Psikologinya, tapi kalau yang ini lebih ke kayak eh beneran yang harus kita kerjain gitu ya. Bentar, aku mesti lihat judulnya supaya nggak salah apa namanya ngomongnya. Ini The Child in You, The Breakthrough Method for Bringing Out Your Authentic Self. Gitu. Karena penulisnya betulan psikolog. Gitu. Mungkin Oke. aku tulis aja kali ya, karena judulnya rada Ya, panjang. boleh. Iya, itu Judulnya panjang banget ya. kalau suka mengeksplorasi tentang diri sendiri, itu buku yang menarik karena dia juga nggak ngajak kita cepet-cepet nyelesainnya, dia juga nggak ngajak kita untuk harus di-sharingin ke orang lain gitu, nggak. Jadi kayak kita sharing berdua sama bukunya gitu. Jadi kayak konsul ya? Jadi kayak konsul sama Iya, iya, psikolognya. iya betul. Oke. Pasti sih dari kayak Yohana ada tambahan lagi nggak? Kayak mau cerita apa lagi gitu soal anotasinya? Bisa ditunjukin kali ya anotasinya sebanyak apa, setebal apa gitu mungkin. Anotasinya gini kali ya atau gimana nunjukinnya? Wow. Nah kayak gini-gini lah. Wow. Biasanya sih kadang pertanyaan-pertanyaan juga gitu ya. Aku cantumin kayak gitu-gitu. Wow. Tebel bukunya jadi 2 kali lipat nggak sih, Kak? 2 kali lipat. Iya. Betul. Soalnya banyak banget kan, jadi Bener. makin bertumbuh. Makin tebel. Ternyata anotator pro. Iya. Oke. Ternyata. Iya, pro banget. Aku belum sampai sana. Aku coret-coretnya masih pakai pensil ya. Oke, thank you Kak Yohana. Teman-teman, ada yang mau sharing nggak setelah Kak Yohana? Aku nggak mau nunjuk ah. Boleh. Siapa tuh? Mau tanya Kak dari untuk Kak Yohana tentang Ya, pengalaman boleh. bacanya Silakan. tadi boleh. Oke. Kak Perkenalkan, Muhammad Ali ya? ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ali, bisa dipanggil Kak Ali aja. Tadi agak putus sih suaranya, tapi sempat dengar kalau misalkan baca buku pengembangan diri itu sampai dicatat terus dipelajari dan dipraktekkan itu agak beda dengan saya ya rasanya karena ketika saya pribadi gitu sering baca buku pengembangan diri itu ngerasa entah karena bukunya nggak tepat atau gimana, tapi teori-teori yang dipraktekkan itu sekedar teori gitu. Untuk realita di lapangan, di kehidupan kita, itu rasanya kayak susah untuk dijalankan gitu. Jadi ada beberapa buku yang memang sesuai dan bisa dipraktekkan, tapi ada beberapa buku pengembangan diri yang rasanya itu cuman berlaku sebenarnya itu secara teori. Dipraktekannya itu di kehidupan nyata itu susah gitu. Mungkin pengen tahu pandangannya Kak Yohana terkait itu aja sih. Terima kasih. Makasih kali. Kalau di aku tuh karena jadi di bagian dari inner work yang aku lakukan juga gitu teman-teman. Sebagai penyintas kompleks trauma, aku juga melakukan bagianku gitu, tanggung jawabku, kewajibanku gitu untuk pulih. Maka ada buku-buku yang aku baca seperti misalnya The Body Keep the Scores, Bessel van der Kolk, atau tadi yang aku tulis di chat, lalu ada juga Adult Children of Emotionally Immature Parents. Nah, buku-buku itu memang nggak secara langsung ngasih solusi gitu tentang apa yang aku alami gitu. Tetapi
buku-buku itu memberi petunjuk tentang atau bahkan memberi nama tentang apa yang aku alami, apa yang terjadi dalam hidupku gitu. Kayak misalnya Adult Children of Emotionally Immature Parents. Itu aku jadi tahu, oh yang terjadi padaku pada periode kanak-kanak itu adalah uh, orang tua yang secara emosi tidak stabil seperti itu. Jadi kita tahu, oh ini toh maksudnya. Lalu dari buku yang tadi aku share di kolom chat, itu aku juga jadi tahu, oh bukan hanya ada sisi anak-anak atau inner child yang sedih dalam diri kita, tetapi ada juga sisi yang bright-nya. Nah, sisi yang bright-nya ini apa aja? Lalu dibuat list-nya, kayak gitu-gitu. Buku-buku ini memang nggak menawarkan apa ya, kayak solusi gitu ya, nggak. Tapi buat aku sendiri itu lebih kepada membuat aku lebih paham situasi yang terjadi padaku itu apa, bahkan mungkin membantuku memberi namanya, juga membantuku untuk mengingat bahwa, oh ada loh sisi-sisi yang bright dari masa kanak-kanakku yang tidak menyenangkan misalnya, seperti itu. Gitu, Kak. Terima kasih. Rajin banget kayak rasanya. Saya mikirnya itu buku pelajaran aja kalau misalkan kita catat dan review ulang itu tuh udah bagus gitu. Ini buku di luar pelajaran untuk mengembangkan diri sendiri harus dicatat terus dipahami lagi itu keren sih. Itu. Terima kasih. Ya, ada nggak yang punya kesamaan sama Kak Yohana? Siapa tahu ada nih teman-teman sekalian dong berbagi. Kak, punten. Boleh, Pak. Siapa ini tadi? Gak ada namanya. Aku Nadifah. Kak Nadifa, boleh. Silahkan. Iya. Ada yang ditanyakan atau mau cerita gitu? Mau tanya ke Kak Yohana. Ya sebelumnya makasih banyak Kak Yohana udah berbagi tadi ya. Ada banyak hal baru yang aku dapetin. Sebelum tanya soal pengalaman membaca dan kaitannya dengan itu, aku pengen tanya dulu. Tadi kakak di awal kan sempat nyebutin kalau nggak punya sosial media ya kak. Nah itu sebelumnya memang pernah nggak punya gitu. Terus kemudian berdampak nggak sih sama pengalaman membacanya? Itu aja sih kak, itu dulu. Oke, makasih Kak Nadifa. Iya, dulu aku pernah punya sosial media, Instagram dan Facebook. Lalu nggak digunakan lagi, karena ada satu momen di mana aku ngerasa kayak, ini sebenarnya aku butuh nggak sih gitu, tapi masih maju mundur sampai akhirnya aku bikin list gitu, apa mudaratnya buat aku dan apa manfaatnya buat aku. Oh ternyata kok listnya banyak mudaratnya. Ya sudah, akhirnya aku putuskan untuk menghapus akun di Instagram dan Facebook. Ya sudah, nggak pakai lagi gitu. Ini akan jalan 2 tahun lebih ya. Gitu. Dan pengaruhnya besar sekali ketika tidak lagi punya sosial media, saya kembali merasakan rasa bosan gitu. Saya kembali merasakan rasa bosan, rasa bengang-bengong begitu. Lalu akhirnya mikir, bengang-bengong ini kayaknya bisa nih kita isi dengan mulai membaca buku lagi gitu. Dan awalnya tentu jadi susah ya karena dulunya membaca tapi masih ada sosmed, lalu membaca nggak ada sosmed, ada kepinginan kayak, aduh apa diinstal ulang lagi ya ini ya gitu. Ada, tapi lama-kelamaan hilang setelah aku mulai mendisiplinkan diri untuk baca. Aku nggak tahu sih cara ini berlaku nggak ya untuk teman-teman yang lain, tapi untukku, karena aku suka cerita, kayak detektif gitu-gitu, maka untuk ngawalin lagi suka dengan buku, duduk anteng lagi baca buku, itu aku mulai baca seluruh serinya Agatha Christie. Gitu. Keren. Aku baca itu nggak ada niatan apapun, hanya mau melatih untuk bisa baca dari sampul depan sampai sampul belakang.
gitu. Dan sampai pada titik di mana buku-bukunya Agatha Christie itu menjadi palate cleanser buat aku. Jadi kalau misalnya nih aku habis baca bacaan yang cukup berat atau novel yang intens atau buku non fiksi yang bikin kepala rasanya kram gitu. Setelah itu selesai, biasanya aku akan memberi reward ke diriku sendiri untuk membaca satu bukunya Agatha Christie. Jadi palate cleanser untuk membersihkan lagi kejenuhan itu. Karena biasanya ada book hangover ya setelah membaca bacaan yang cukup intens gitu, baru pindah ke bacaan yang lain gitu. Dan awalnya setelah nggak ada sosmed, aku pasang target, oh bisa nih kayaknya ini 12 buku nih dalam 1 tahun. Ternyata lebih gitu. Jadi memang ada pengaruhnya sih. Ada pengaruhnya gitu. Tapi bukan berarti kalau misalnya nggak punya sosmed otomatis akan suka baca. Menurutku itu dua hal yang nggak langsung otomatis kayak gitu sih. Karena aku pun merasa itu tetap harus dibangun gitu. Aku membangunnya dengan mulai membaca novel-novelnya Agatha Christie. Yang ringan-ringan aja dulu gitu, sampai terbentuk habitnya gitu. Oke, oke. Siap. Makasih, Kak. Banyak kayak yang penasaran sama ceritanya kayak ini teman-teman kita nambah loh jadi 21 orang. Jadi kayaknya nggak bisa semuanya ya sesuai perkataanku tadi, perkiraanku tadi. Ada nggak yang mau tanya-tanya lagi ke Kak Yohana? Buka, aku mau tanya deh. Ah, Hilma, Kak. Saya Hilma. Mau oke. tanya ke Kak Yohana. Itu kalau kalau aku sih ya gitu ya, Kak. Kalau misalkan habis baca buku itu kan ngerasa, ih, ini insight baru nih. Orang-orang harus perlu tahu gitu. Kayak rasanya tuh pengen nyebar-nyebarin kan salah satunya dengan yang entah itu ngunggah di status WhatsApp atau ngunggah di Instagram itu. Kakak tuh kayak gergeten kayak gitu nggak sih? Kalau menurut aku sih kayak media sosial itu kan enaknya buat nyebar-nyebarin sesuatu itu. Dan pertanyaan selanjutnya, ya mungkin ini agak keluar dari buku lah gitu. Kalau aku pikir yang agak memberatkan dari Instagram itu atau yang media sosial lain itu kadang-kadang aja kayak ada informasi-informasi yang dia kan cepat banget tuh informasinya yang ya kita kurang dapet lah gitu. Kalau misalkan dari kayak misalkan media cetak kayak dari koran dan lain sebagainya gitu. Kakak ngerasa kayak gitu juga nggak gitu? Kayak gitu aja. Terima kasih. Oke. Makasih Kak Hilma. Pertanyaannya relate banget, khususnya untuk contoh yang kedua, itu saya ada contoh nyatanya, tapi nanti ya. Yang pertama, eh apa namanya? Ya apa nama? Oke, karena aku baru ingat yang kedua dulu ya kayak. Benar yang kedua itu benar karena kejadian ketika aku datang ke Ubud Writers and Readers, itu tuh karena aku tidak punya sosmed, aku nggak tahu gitu kalau ada penutupan jalan. Gitu. Jadi itu setengah mati dari tempat aku menginap mau ke lokasi, aduh pakai gimana nih caranya nih gitu, nanya pihak hotel apa segala macem. Akhirnya nemunya itu justru dari berita kita nyari di Google gitu ya, aku nyari di Google manual begitu, dan betul nggak bisa real time memang karena nggak ada sosmed. Di satu sisi memang hal-hal kayak gitu tidak terhindarkan, tapi sampai sejauh ini itu nggak menggangguku lah gitu. Itu pertanyaan kedua. Kalau yang pertanyaan pertama, betul kalau misalnya kita punya sosmed kadang-kadang pengen ya nunjukin, "Oh ini bagian yang menarik ini nih," atau, "Ini kita udah baca yang ini nih," gitu. Mmm, Kalau aku tipe yang kadang itu rada delay gitu ya untuk mau nge-share kayak begitu. Biasanya kalau udah selesai baca bukunya tuh baru, apa namanya, sharing. Nah, karena aku tidak ada sosmed, hanya ada WhatsApp, WhatsApp story ya di situ yang kalau kata teman-temanku sih, "Kayak ibu-ibu komplek kamu." Ya memang ibu-ibu komplek gitu kan. Jadi sharing-nya di situ gitu. Itu juga mungkin pengaruh ya karena nggak ada sosmed juga, jadi keinginan untuk segera membagikan apa yang sedang dikerjakan, apa yang sedang dilakukan itu, berkurang drastis gitu. Begitu Kak Hilma. Oke, terima kasih, Kak. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang mau nambah satu orang nih?
Kalau nggak ada lagi yang mau tanya ke Kak Yohana, kayak Kak Yohana juga pengen yang lain, dengar yang lain ya, ya kan? Coba dong teman-teman ada yang mau sharing nggak tentang bagaimana memilih buku, terus anotasinya gimana, apakah anotasi atau enggak, atau gimana cara nandain poin-poinnya, terus gimana ngeritain tentang pengalaman membacanya gitu. Ada lagi nggak? Kita punya waktu sampai jam berapa Kak Arya? Jam 9, Ici. Oke. Mungkin satu orang lagi kali ya sebelum kita tutup ininya. Ada lagi nggak yang mau baca, apa, ceritain pengalamannya? Boleh, Kak. Aku mau. Siapa itu? Kak siapa? Ataya? Ya. Oke, boleh Kak, silakan Kak. Iya. Perkenalkan teman-teman, nama aku Ataya. Aku dari komunitas Semua Baca. Em, Mungkin aku cerita dulu ya, pengalaman membaca secara umum aja gitu. Eh, Kalau aku sendiri pertama kali ngerasa ingin membaca itu mungkin apa ya? Bukan pertama kali sih, lebih kayak sangat tertarik itu ketika aku menemukan buku di rak buku ayahku itu dulu judulnya Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi gitu ya, karya Seno Gumiraji Dharma. Em, by the way ini maaf ya aku lagi nggak bisa buka kamera. Terus dari buku itu aku apa ya, penasaran, dan aku juga nggak tahu kenapa penasaran. Mungkin karena itu kedengarannya unik melihat judul yang aku jarang temuin dulu gitu ya. Ya akhirnya aku mengulik lah itu rak-rak buku ayahku itu, dan aku temukan karya-karya sastra Indonesia gitu, misal eh, karya-karya N. Hadini, terus Sutarji, cerpennya Sutarji, terus ada juga ya kurang lebih itu eh, buku-buku fiksi, buku-buku cerpen, buku-buku novel gitu. Dan kemudian ya sudahlah aku jadi merasa tertarik lebih jauh, dan aku nggak tahu itu sebenarnya apa gitu, sebenarnya itu soal apa, tapi aku juga nggak tahu kenapa aku penasaran gitu. Jadi ya udah aku tetap cari tahu lebih lanjut sampai aku jadi sering ngebaca pembuka dari karya-karya seperti itu ya, dari buku-buku fiksi yang aku baca, sampai aku ngeliat bahwa ada dunia yang sangat luas yang aku sendiri baru pertama kali menemukannya di mungkin usia sekitar 15 tahun itu ya, waktu sekitar SMP ke SMA. Nah, sekarang-sekarang aku mungkin membaca itu emang untuk apa ya, motifnya agak serius gitu ya, untuk sedikit mendalami karya-karya sastra dunia gitu, nggak harus untuk negara tertentu gitu. Dan yang aku temukan adalah bahwa banyak sekali apa ya, hal-hal yang menarik untuk didalami, khususnya untuk dunia sastra sendiri yang aku ternyata cukup tertarik gitu. Tapi selain sastra pun aku juga baca-baca, tertarik juga untuk baca-baca buku non fiksi. Tapi untuk sekarang mungkin kecenderungannya lebih ke buku-buku fiksi aja sih gitu. Dan untuk masalah anotasi aku sendiri bukan, aku baru memulai ya, aku baru memulai eh, tertarik untuk menganotasi buku itu karena ya pada akhirnya buku itu kayak apa ya, teman dialog. Jadi udah pasti nggak mungkin kita nggak beranotasi gitu. Karena kita butuh cerminan pikiran kita di kertas-kertas itu gitu. Iya, tapi mungkin aku masih ini ya, masih mulai-mulai gitu, masih meraba-raba juga gimana cara apa menganotasikan buku dengan eh, baik, dengan apa ya, efektif gitu.
Mungkin seperti itu sih pengalaman membaca aku gitu. Ya, terima kasih. Oke, thank you Kak Ataya. Kalau Kak Ataya sendiri waktu anotasi buku langsung di bukunya atau ada di notebook lain gitu? eh ada yang di bukunya langsung, ada yang di note lain juga. Gitu. Berarti Kak Ataya ini dari awal emang udah nggak, maksudnya kayak kalau aku dulu sih mikirnya kayak dulu sangat sayang sama buku sampai buku tuh nggak boleh kenapa-kenapa, tapi sekarang aku akhirnya coba anotasi dan sangat adiktif. Apakah Kak Ataya juga pernah merasakan kayak misalnya sayang banget nih bukunya kalau dicoret-coret gitu? Apa kayak Tentu, udah ya udah tentu. catat aja gitu? Sangat dulu, iya nggak mau gitu. Apa ngasih gue sedikit pun goresan di buku. Sekarang kayak kayak udah kayak apa ya? Udah kayak diacak-acakin aja gitu kertasnya. Iya. Eh, dan Kak Ataya kan waktu ngobrak-ngabrik ke apa raknya Bapak itu pasti kan ketemunya buku-buku klasik kan, buku-buku lama, sastra Indonesia lama. Ada Iya, nggak betul. rekomendasi buat kita semua Eh, sastra lawas? boleh sih. Aku ada eh, dan ini selalu aku rekomendasiin karena aku selalu merasa suka dengan buku ini. Seribu Kunang-Kunang di Manhattan karyanya Umar Khayyam. Itu buku yang selalu aku rekomendasiin. Itu kumpulan cerpen sih. Dan latarnya itu Hmm. ada dua, latar yang di Amerika dan latar yang di Indonesia. eh Sepertinya pasca apa ya? Latarnya juga latar waktunya itu pasca pemberontakan PKI deh, kalau nggak salah. Iya, gitu. Oh, 65 ya? Iya, Oke, oke, oke. Aku juga lagi suka-suka eksplorasi historical fiction, jadi kayak mungkin aku akan cari buku ini. Thank you Kak Ataya. Mungkin dari pengalaman nulis gimana Kak? Apakah ada kayak misalnya habis baca terus kayak pengen nulis nih tentang buku ini gitu? eh sepertinya kalau sekarang aku belum apa ya? Aku belum pernah mencoba untuk menulis resensi mungkin atau eh tapi apa ya? Gimana sih maksudnya kayak pengen nulis soal buku gitu ya? Atau Iya gimana? kayak ya pengalamannya ditulis, terus kayak apa yang didapat dari buku itu ditulis gitu. Oh iya iya. Ditulis. Mungkin s- ya, nah. Sekarang-sekarang mungkin baru baru sadar bahwa ada keinginan untuk seperti itu ya. Tapi sebelum-sebelumnya aku sangat pasif sih sebagai pembaca. Aku nggak mengembangkan cara membaca aku juga gitu. Tapi sekarang-sekarang aku sadar Hmm. setelah aku baca ulasan-ulasan bagaimana orang membaca buku itu juga memberikan perspektif aku soal satu karya gitu. Karya apapun gitu. Bagaimana cara mereka menilai buku gitu. Dan itu menarik dan menyadarkan aku bahwa sebenarnya aku nggak pernah benar-benar baca dengan benar sebelumnya karena aku sangat pasif, nggak pernah benar-benar taking seriously gitu, nggak pernah mengambil bacaan aku sebagai hal yang benar-benar aku pikirin gitu. Dan sekarang-sekarang baru ada kesadaran untuk itu gitu. Ya, Tapi sebenarnya membaca itu kan bisa jadi untuk hiburan aja kan, nggak yang harus kita tekuni banget kayak oh kita harus tulis setelah iya, ini gitu kan, nggak bisa kayak ya udah senang-senang kitanya aja mau baca buku atau enggak gitu kan. setuju. Dari teman-teman lain ada yang mau ditanya nggak ke Kak Ata ya? Siapa tahu ada yang relate gitu. Mau Kalau dari tanya, Kak. perspektif Kak Ataya, boleh boleh sekali nanya dong. Ya boleh silakan Kak Faisal. Nanti gantian ya Kak Boleh. Ali. Berarti kalau dari Kak Ataya sendiri, kalau buku hisfik modern baca nggak Kak? Misalnya kayak Laut Bercerita sama Cantik Itu Luka atau Ronggeng Dukuh Paru gitu, baca nggak Kak? eh Cantik Itu Luka dan Ronggeng Duku Paruk itu masuk apa reading list aku, daftar bacaan aku. Tapi yang baru aku baca mungkin hanya Laut Bercerita. Ya. Oh, wah, baru
Baru saat ini baca-baca dong, Kak? Baru baca. Laut Bercerita aku baca waktu udah beberapa tahun lalu sih sepertinya. Ya, sudah mungkin 2 tahun lalu. Wah, lama juga. Soalnya dulu juga sempat sebelumnya tuh sering baca buku fiksi hisfik juga. Jadi ya main sedikit-sedikit. Ada kerelatan sedikit. Berarti kalau menurut aku sendiri, kakak itu kenapa sih suka banget sama hisfik? Apa kakak emang suka banget belajar sejarah atau gimana? Apa karena suka aja gitu? Karena semenjak misalnya iseng baca nih dari rak buku milik bapak kakaknya sendiri, terus tiba-tiba kakak suka, oh ternyata history fiction itu seru ya, bisa belajar sejarah melalui fiksi gitu. Sepertinya kebetulan ya. Itu karena rak bapakku itu. Oh Ya, begitu ya. ya. Aku tidak Oh ingat. ada alasan lain selain aku mengobrak-abrik rak ayahku dan kemudian menemukan bacaan-bacaan seperti itu. Jadi langsung suka ya, rasanya Ya, mungkin ya tiba-tiba tertarik gitu, wah suka. betul. Oh ya, oke oke. Keren sih Kak. Ditunggu ditunggu baca novel yang lain. Oke, Kak Ali tadi katanya mau tanya ya. Coba Kak Ali, silakan. Terima kasih, mau tanya aja ke Kak Ata ya. Misalkan nemu buku gitu, Wak, terus kan milihkan untuk baca gitu. Mungkin saya pengen tahu, penasaran juga, misalkan apakah ada buku yang nggak selesai dibaca gitu, berhenti di tengah-tengah atau sampai akhir gitu. Terus apa yang membuat Kak Ataya itu memutuskan itu, misalkan, oh ini cocok ke aku gitu. Terus aku pengen baca sampai akhir, atau oh ini kayaknya nggak cocok dan nggak bisa aku baca sekarang gitu. Pernah ada feeling kayak gitu nggak ketika membaca sebuah buku? Terima Iya. kasih. eh Tentu saja ada sangat banyak buku yang tidak aku selesaikan. Em, Faktornya beragam sih. Tapi eh, mungkin ada dua faktor yang apa ya, yang cukup kuat. Pertama, karena ketidakmampuan aku untuk menerima bacaan tersebut. Misalnya karena bahasanya yang terlalu sulit atau temanya yang terlalu kompleks sehingga aku harus mungkin melakukan riset sedikit-sedikit gitu. Tapi karena kapasitas aku saat itu belum mumpuni, jadi aku harus melewatkan buku itu gitu. Kedua, karena murni karena aku merasa aku tidak ingin melanjutkannya, mungkin karena apa? Merasa apa ya? Merasa karya karya yang aku baca mungkin tidak apa ya? Aku tidak melihat ada alasan lain lagi untuk membaca itu, mungkin karena aku tidak menyukai cara cara menulisnya atau bagaimana gitu. Iya, mungkin dua faktor itu sih yang paling eh, besar gitu, yang paling kuat. Kalau untuk buku yang selesai dibaca Kak, itu apakah nggak ada kepikiran, oh ini buku yang cocok untuk aku, untuk kondisiku atau di fase kehidupanku sekarang, atau cukup nikmati aja, ngalir aja gitu, yang sampai selesai dibaca. eh Maksudnya apakah aku membaca buku yang aku ingin jadikan sebagai apa ya, sebagai refleksi diri kah, seperti itu? Iya, Atau bisa jadi kayak gitu. oh iya, mungkin apa ya? eh untuk sekarang mungkin belum ya, tapi dalam eh, rencana-rencana bacaan aku, sepertinya ada buku-buku yang akan aku jadikan sebagai apa ya, buku yang istilahnya self improvement gitu ya. Ya sepertinya akan, tapi aku sebelum-sebelumnya aku sepertinya tidak pernah menyelesaikan satu buku pun soal self improvement.
Oke, makasih Kak jawabannya. Iya, sama-sama. Oke. Teman-teman, karena keterbatasan waktu, jadi maaf banget, aku udah nggak bisa ngasih kesempatan buat teman-teman cerita lagi. Tapi terima kasih untuk Kak Yohana, Kak Haisal, dan Kak Ataya udah berkenan untuk bercerita. Dan aku, karena kita kedatangan sosok yang sangat aktif banget di medium nih, aku pengen nyapa dulu Kak. Udah Lanin, silakan. Halo Kak, udah Lanin. Halo Kak Lanin. Iya, udah. Apa kabar? Baik, saya cuma mau mendengarkan loh. Iya, tapi Maaf iya terlambat nggak apa-apa. soalnya tadi habis ada acara. Nih kebetulan lagi di jalan. Seneng banget dengar teman-teman Hmm. semangat untuk membaca. Memang kadang-kadang itu eh, bacaan itu yang datang ke kita ya. Tiap orang pasti punya bacaan yang kemudian akan membuat mereka tergerak. Eh, nggak fiksi, nggak non fiksi. Saya sih kalau saat ini itu saya maaf ya, saya nggak bisa juga nyalain kamera. Saya baca Iya, nggak fiksi apa-apa. dan non fiksi biasanya selalu barengan. Saat ini saya lagi baca kumpulan cerpennya Pak Seno Gumira. Sama barusan aja hari ini saya selesai membaca kumpulan esainya Mas Dea. Itu saya sangat menganjurkan. Ini kan teman-teman lagi nyari bacaan ya. Kalau berminat mencari bacaan, tapi siap-siap pusing kepala. Itu buku kumpulan esainya Mas Dea tuh bagus banget menurut saya buat merangsang pikiran kita. Kalau untuk fiksi, tadi saya seneng banget juga masih ada yang baca Laut Bercerita, masih ada yang baca apa namanya novel-novel N. Hadini. Karya-karya klasik itu menarik banget. Ini saya lagi 2 pekan ini saya lagi juga mengembangkan kemampuan menulis saya. Selama ini kan mungkin teman-teman tahunya saya nulis non fiksi ya. Saya lagi belajar nulis fiksi. Kalau ada yang berminat bisa cari Substack saya. Sudah 20 hari menulis setiap hari fiksi. Dan ternyata cara belajar yang paling gampang itu adalah dengan kita mencoba meniru tulisan-tulisan dari para penulis fiksi yang sudah piawai. Mm, Itu betul aja banget, mungkin. Kak. Ya, terima kasih. Makasih. Maaf Aku lagi setuju sambil banget. nyetir. Iya, hati-hati, Kak. Hati-hati. Aku setuju banget sama statement udah Lanin tadi kalau kita bisa belajar dengan meniru karena ya kalau kita nggak meniru sosok sosok yang udah senior yang udah profesional gimana kita mau belajar dari siapa juga gitu kan gitu. Mungkin itu aja sebelum kita tutup aku mau ngajakin foto bersama bisa teman-teman yang berkenan buat on cam silakan on cam. Oke Kak Yas, terima kasih. Ya, Kak Yas bantu ini ya, bantu screenshot atau gimana Kak? Bisa nggak Kak? Sama kaya nggak sih biasanya? Oh sama Kak Aya. Oh iya maaf 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 sama Kak Aya. Oke. Yang bisa muncul semua gitu. Oke, bentar-bentar. Sebentar, ini acaranya udahan ya? Aku kira sampai jam 9 loh. Sebenarnya 15 menit lagi sih. Mau sharing-sharing lagi kah? Atau udah? Kalau semisal masih Kamu ada yang ada WhatsApp, lagi? ya apa. Oh ada lagi. Tapi foto dulu juga nggak apa-apa juga. Oke 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 oke. Oke, mau nggak on cam dulu semuanya? Hitungin kaya biar cakep. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Terima kasih semuanya. Aku dari tadi merhatiin jam kan, terus kayak kira udah mau jam 9, tapi emang udah mau jam 9, tapi emang kalau ada yang mau lagi boleh deh. 10 menit lagi lima kali belas ya. menit lagi semuanya lah. Ya. Ya, oke. Boleh deh, boleh. Ada lagi nggak? Aku deh, Kak. Kak Hilma ya? Boleh, boleh. Ya, Silakan Kak Kak. Hilma. Monggo.
kayak aku mau sedikit cerita mungkin ya, perihal gimana aku memilih suatu buku gitu. Mungkin kalau hal yang pertama, jadi ada beberapa kayak aku tuh memikirkan aku milih buku tuh dari mana gitu. Jadi nomor satu itu aku milih buku itu dari kalau misalkan aku kayak lagi punya suatu pertanyaan dalam hidup lah gitu. Kayak misalkan, ih kenapa ya aku main handphone mulu nih gitu. Kayak misalkan kenapa sih buka medsos mulu gitu. Akhirnya baca-baca buku yang tentang ya pokoknya kayak minimalism apa itu. Pokoknya yang kayak tentang mengurangi medsos lah gitu intinya kayak gitu atau menambah untuk habits baru dan sebagainya. Terus yang pilihan kedua itu ya dilihat dari siapa penulisnya. Terus kalau yang ketiga mungkin hal yang paling menginikan itu, yang paling mempengaruhi itu dari sisi sampulnya. Jadi kadang kala tuh kalau misalkan aku pikir-pikir ya, eh oh ini penulisnya aku udah tahu gitu dan aku suka buku sebelumnya. Tapi ngelihat dari sampulnya itu kurang menarik. Ah enggak deh, kayaknya buku yang lain dulu deh, yang agak menarik, yang lucu-lucu gitu. Kayak misalkan bukunya dari Naura tuh yang dari gambar-gambarnya lucu-lucu gitu ya. Nah, itu seringkali jadi bahan pertimbangan untuk beli buku gitu kan. Itu kalau misalkan saya dari memilih buku ya gitu. Terus kalaupun kadang-kala pun kayak gara-gara ngelihat si sampulnya bagus gitu, saya tuh kadang-kadang nggak peduli gitu. Mau baca sinopsisnya dulu, mau baca ini tentang apa, ini fiksi atau nggak fiksi, nggak peduli. Pokoknya ini sampul udah cakep, ya udahlah ambil dulu lah gitu. Terus untuk perihal anotasi buku itu, jadi kadangkala saya nggak mau baca buku pinjam dari perpus atau baca buku pinjam punya orang lain gitu, atau kadangkala di perpusnas dan dari ipusnas dan lain sebagainya. Karena apa? Karena nggak bisa dicoret-coretin. Itu yang kadang-kadang jadi gregetan gitu. Kalau misalkan buku sendiri itu kan ya bisa dicoretin, bisa dikasih apa namanya, yang di highlight atau misalkan kita kasih komentar atau misalkan sekadar emang iya bener ya gitu. Kayak agak sedikit mengkritisi yang dikata penulis gitu. Atau kalau misalkan kalau nggak tuh kayak ngasih pengalaman lah. Oh iya pernah kayak gini ngasih pengalaman lain yang serupa dengan apa yang dituliskan oleh penulis gitu. Jadi kalau misalkan perihal anotasi itu kayak pokoknya kayaknya kayak saya bisa disebut sebagai paniak anotasi banget lah pokoknya kayak gergeten gitu kalau misalkan buku itu masih kosong berarti kayak oh ada dua kemungkinan. Satu, saya belum baca halaman situ. Yang kedua, saya nggak paham atau kayak saya nggak terlalu peduli dengan bagian situ gitu. Tapi pas bagian yang hal-hal yang menarik pasti saya kasih anotasi lah, pasti ada kasih coretan di situ. Terus untuk selanjutnya perihal pengalaman baca itu sebelum-sebelumnya itu saya eh, dapat apa ya reading slump gitu ya bahasa istilah kerennya lah sekitar ya mungkin hampir setahun itu di situ tuh kayak kerjaannya kalau nggak ngobrol sama temen terus kayak kalau nggak ya main medsos dan sebagainya itu asik sih menurut saya gitu ya apalagi kalau misalkan udah bercanda sama teman cuman kayak di sisi lain tuh kayak ada kayaknya dulu eh, walaupun gak banyak ngobrol sama temen tapi kayaknya di otak tuh kayak ada nambah dikit apalah gitu kayak ada suatu kekosongan lah di situ kayak ada suatu kerinduan lah gitu untuk kembali membaca gitu ya. Nah, kemudian saya coba baca lagi tapi ternyata walaupun kayak misalkan satu tahun sebelumnya saya bisa baca sampai 24 buku gitu. Terus tahun setelahnya saya tidak baca buku dan kemudian coba baca lagi. Ternyata baca buku lagi tuh ya Allah sulitnya sulit sekali gitu kan mau baca satu halaman. Halah ngobrolin apa sih ini gitu. Tapi gara-gara gergetan gitu ya, dicoba lagi. Ya satu minggu dapat 10 halaman. Ya sudahlah gitu gimana lagi lah. Tapi ya setidaknya coba baca lagi gitu untuk saat ini sih. Kayak gitu mungkin Kak yang bisa saya eh, sharing-sharing lah. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Kak Buku Hilma. Mungkin favoritnya sendiri apa Kak Hilma? Kenapa, Kak? Buku favoritnya Kak Hilma apa? Kalau buku favoritnya sih bukunya Putu TA. Kalau yang saya suka sekali gitu ya. Bukunya Pak Putut itu udahlah ada buku Pak Putut dah nggak perlu mikir panjang ya belilah pokoknya.
Aku penasaran juga tuh sama buku-bukunya Putri TA, apakah bagus banget Kak? Spoiler dikit dong. Mulai dari ini aja. Apa namanya? Cinta tak pernah tepat waktu. Coba itu bacakan. Tapi Cinta kalau tak misalkan kakak lagi, mungkin aku rekomendasikan buku itu kalau misalkan kakak lagi sedang tidak banyak pikiran atau apalah gitu ya. Soalnya menurut saya tuh buku yang bagus menurut saya itu yang bisa mempengaruhi perasaan dan pikiran saya gitu. Kayak misalkan kayak Animal Farm gitu ya. Terus ya bukunya Cinta Tak Pernah Tepat Waktu itu menurut saya itu kayak itu kayak saya sampai sekarang pun kalau misalkan lihat sampul bukunya doang punya Pak Putut itu kayak waduh, ntar dulu deh. Kayak kerasa gitu, masih kayak ada rasa-rasa baca bukunya itu ya masih kerasa lah gitu. Membekas gitu menurut saya buku yang Cinta Tak Pernah Tepat Waktu itu. Tapi sampul-sampulnya beliau itu emang lucu-lucu kan? Kalau saya lihat di Shopee itu lucu-lucu sih covernya dan cukup menarik perhatian untuk dibaca juga sih. Ya sih. Ya. Mau tanya Kak Hilma. Kalau terkait reading slam tadi kakak, oh boleh boleh. Ya, oke kali. Oke, izin tanya ya. Tadi saya pas dengarkan pengalaman bacanya gitu, terus tentang anotasi juga cukup relate itu karena ke poin yang kritik tadi itu kayak eh, mengkritisi apa yang dibaca gitu. Karena tulisan saya yang di medium terakhir itu yang diserahkan ke Book Notation itu juga kayak gitu. Jadi kemarin itu sempat nulis tentang bukunya Andrea Hirata yang Sang Pemimpi, terus tanya gitu kenapa kok bisa Andrea Hirata itu bisa kayak apa ya menganggap penderitaan manusia itu sebagai hal yang menakjubkan gitu, dan itu kayak membekas banget bagi saya pribadi gitu, dan akhirnya ya saya tuliskan di Medium kayak gitu. Terus untuk Kak Hilma mungkin pengen tahu apa yang pernah dikritisi gitu, apa yang pernah dipertanyakan dari buku yang dibaca gitu, yang paling berkesan, mungkin bisa sharing tentang itu Kak. Terima kasih. Oke. Kalau yang aduh, saya tuh kadang-kadang kalau habis baca buku itu perasaannya ada, tapi isi bukunya lupa gitu kadang-kadang tuh kayak gitu. Jadi mungkin untuk pertanyaan dari Mas Ali kali ya, dari Kak Ali ini, mohon maaf deh saya kayaknya lupa lah itu yang saya kritisi bagian mananya tuh pokoknya kemarin itu bukunya siapa ya yang kayak agak saya kritis itu. Kayaknya yang sang penguasa itu deh yang Machiavelli itu. Ya ada beberapa lah kayak emang kayak gitu ya gitu kalau misal apakah ini sesuai dengan teori kayak gitu gitu kayak saya banding-bandingkan dengan apa yang sudah pernah saya baca gitu tapi untuk spesifiknya apa mohon maaf untuk kali saya ada lupa perihal itu. Ya, nggak apa-apa. Saya juga sering lupa sebenarnya untuk yang buku yang udah dibaca gitu. Kesannya apa? Kesannya ingat tapi isi bukunya juga sering lupa. Sama aja Kak. Mohon maaf ya Mas ya. Tiba-tiba ada pertanyaan tadi muncul di kepala aku untuk Kak Hilma. Buku terbaik apa yang kakak baca sebelum kakak reading slump? Dan buku apa yang menyembuhkan reading slump itu? Mungkin untuk sekarang yang menyembuhkan buku yang menyembuhkan saya itu bukunya Pak Fahrudin Faiz sih. Di satu sisi bukunya Pak Fahrudin Faiz itu kayak gimana ya penuturannya kan sangat lemah lembut lah ya gimana kayak yang di podcastnya atau di YouTube-nya dan sebagainya dan di sisi lain itu sangat mudah sekali dibaca gitu kayak misalkan kayak saya lagi males-malesan aja tuh 1-2 halaman itu gampang lah gitu dilibasnya itu kayak misalkan ataupun lagi ngantuk ataupun lagi apa tuh dalam satu paragraf itu nggak usah diulang-ulang baca lagi tuh bukunya Pak Fahrudin Faiz itu mudah lah gitu untuk dibaca ini kayak bikin oh ini mudah nih kayak gampang dihatamin lah gitu saya sih itu.
Oke, oke. Teman-teman ada lagi nggak yang mau tanya-tanya ke Kak Hilma? Ayo dong tanya-tanya. By the way, tadi tuh Kak Hilma aku kira Mbak Putri loh, karena PP-nya Kak Hilma sama kayak Mbak Putri yang di Medium gak sih? Bener lagi mirip. Iya, Kak. Ya kan? Aku kira tadi tuh Kak Mbak Putri. Loh, ternyata beda. Ternyata Mbak Putri ada juga. Sama-sama hijau. Ada daunnya. Kak Hilma, by the way, akun Mediumnya namanya apa Kak? Kalau boleh tahu. Oh iya, akun Medium aku Cakra Catura itu. Sekarang udah lama banget nggak nulis di Medium itu. Oh, lama. Oh my God. Oke, oke. Ya Allah, aduh, ini pada pakai namanya tuh beda-beda ya. Jadi kita tuh nggak tahu, nggak Oh. langsung, Oh nggak iya, langsung itu realize gitu loh. nggak ngeh gitu ya. Oke, 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 oke. Iya, iya, iya. Aku tahu, aku tahu. Nama nama pena adalah yang terbaik. Bener, Ici juga pakai nama pena. Ini kayak Ya, nama aku juga. pena itu kayak namain nama anak kali ya. Kayak, oh ini cakep nih gitu, pakai deh. Ya walaupun saya sih. Eh, aku nama pena aku mau tahu nggak Kak dari mana? Dari font Canva. Serius, serius jujur aku. Dari Font apa? Canva. Jadi ada fontnya Canva. Ada style tulisan Canva gitu. Namanya bagus Harlow gitu kan. Terus kayak aku pakai deh, terus aku tambah-tambahin aja pakai apa gitu. Jadi bener-bener dari Canva, tulisan Canva. Gak ada maknanya sebenarnya. Jadi nggak semuanya untuk nama anak sih sebenarnya. Tapi username-nya kan Halloween. Iya, jadi fontnya tuh Harlow. Terus karena aku waktu itu lagi Halloween kan bikin akunnya, terus kayak tambahin aja Halloween gitu. Dan begitu ngeliat nama pena teman-teman di Medium tuh rasanya kayak kenapa nama aku yang paling nggak masuk akal ya, kayak dari font Canva itu apaan? Apaan coba? Tadi ada yang chat apa ya? Fahrudin Faiz. Oh, itu tulisannya kayak gitu ya. Aku salah nulis, tapi nggak apa-apa deh. Ada lagi nggak teman-teman yang mau tanya-tanya ke Kak Hilma? Bukunya Pak Farudin apa yang paling Kak Hilma suka Kak? Itu yang nasihat orang buat orang apa? Nasihat dari filsafatnya orang Jawa tuh. Falsafah hidupnya orang Jawa itu. Oh. Kayak namanya. Tapi memang itu ya, bahasa di buku beliau itu sangat, ya sangat sederhana banget ya. Bagaimana Kak? Bahasanya di buku-bukunya beliau itu loh bener-bener kayak ketika kita baca itu rasanya tuh kayak lagi ngedengerin beliau lagi ngepodcast di ngaji filsafatnya gitu loh. Mm-mm. Ya kayaknya mungkin gara-gara ini kali ya. Kayaknya dari hasil pengajian beliau Betul. lah ya kayaknya. Jadinya Iya, kayaknya iya. mungkin kayak bahasa lisan gitu mungkin ya. Iya, Di bahasa lisan terus kemudian dibukukan gitu. Jadinya kita ngedengerinnya kayak oke. Saya bacanya pakai suara beliau di kepala saya. Jadi begitu baca langsung terngiang suara Iya, aja gitu ya. langsung diputar itu suaranya Pak Faiz di kepala saya waktu baca bukunya. Gitu. Oh ini yang judulnya Mati Sebelum Mati, Buka Kesadaran Hakiki. Ya walaupun saya bukan orang Jawa sih ya, cuman menurut saya itu kayak falsafahnya itu ya relate lah gitu buat kayak biar jadi orang yang adem ayem gitu kayak mas-mas Jawa lah gitu. Kayak biar perasaannya tuh nggak terus-terusan apa ya kayak di media sosial ngomongnya kayak gini, ini kayak gini, tapi tenang aja lah gitu intinya. Itu
gitu sih yang kayak suka dari bukunya Pak Farul Faiz itu yang ini, yang mati sebelum mati buka kesadaran hakiki ini. Oh, menarik, menarik. Sudah jam 9, Ici. Ici tiba-tiba hening. Ci unmute, Ci. Ici masih mute. Ici masih mute. Ici. Oh iya, ya. Ya ampun, aku udah closing loh Kak tadi Kak, sumpah. Apa closing apa gimana gimana? Ulangi. Maaf, maaf. Terima kasih semuanya udah hadir di sini bareng kita semua. Udah sharing. Terima kasih Kak Yohana, Kak Faisa, Kak siapa lagi dari Kak Hilma, Kak Ataya, semuanya. Terima kasih semuanya. Besok aku menutup book tour-nya Dr. Andreas. Tolong doain semoga aku bisa dapat tanda tangan lagi. Dan jangan lupa untuk isi G-Form ya teman-teman supaya kita semua bisa melanjutkan book first session novel nomor 3. Linknya tertera di chat ya teman-teman. Oke, oke. Itu aja dari aku. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua.